Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aida. Hari ini Bu Aida akan menjelaskan tentang tahapan penulisan karya fiksi dan non-fiksi. Nah, yuk kita dengarkan baik-baik. Tahapan penulisan karya tulis, kita mulai dari karya fiksi. Karya fiksi kita akan memulainya dengan pembuatan storyboard. Storyboard adalah rangkaian kejadian atau rangkaian cerita atau rangkaian alur cerita yang akan membangun sebuah cerita menjadi lebih menarik dan asik untuk dibaca. Storyboard juga, dalam storyboard juga nanti akan dijelaskan apa saja sih yang ada di dalam alur cerita tersebut. Apakah ada pengenalan tokoh, awal konflik, atau yang lainnya. Yuk kita lihat. Nah, di dalam storyboard yang nanti akan kalian buat, terutama anak-anak yang menulis tentang fiksi, harus terdiri dari beberapa bagian yang mendukung cerita tersebut menjadi lebih kuat dan menarik. Pertama, dimulai dari pengenalan tokoh. Tokoh yang akan kalian munculkan sebagai tokoh utama itu harus memiliki karakter yang kuat dan unik gitu ya, sehingga membuat cerita tersebut lebih menarik. Di sini Ibu akan menjelaskan dari cerita pendek yang dibuat oleh Bu Ari Nilandari. Mulai dari Dudu adalah monster kecil. Ini adalah penjelasan tentang pengenalan tokoh. Kalian pun bisa seperti itu saat menjelaskan tentang tokoh utama dalam cerita kalian. Setelah pengenalan tokoh, nanti kalian juga akan mengenalkan konflik atau awal konflik. Awal konflik perlu sekali dibangun dalam sebuah cerita fiksi agar cerita kalian lebih menarik dan membuat para pembaca penasaran. Ancaman yang dibuat oleh cerita dalam cerita Bu Ari berupa kecil, lucu, tidak menakutkan, tidak berguna, sama dengan harus disingkirkan. Nah, dari cerita yang dibuat oleh Bu Ari sudah ada ancaman yang membuat si tokoh utama merasa harus melakukan sesuatu. Seperti itu. Setelah muncul ancaman, ada upaya-upaya dari tokoh utama untuk menyelesaikan konflik yang membuat cerita akan menjadi lebih menarik lagi. Ternyata klimaksnya, puncak masalahnya dari apa yang dilakukan oleh tokoh utama ternyata mengalami kegagalan, dan itu membuat ceritanya semakin seru ya, penasaran juga apa yang akan terjadi dengan tokoh tersebut ketika usaha yang dilakukan gagal gitu. Setelah klimaks atau puncak masalah yang dimunculkan oleh penulis, nanti akan juga muncul perdaan atau penyelesaian masalah dari puncak konflik yang terjadi, sehingga membuat si tokoh utama menyadari, atau bahkan kita misalnya penulis itu bisa memunculkan tokoh baru yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada tokoh utama. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali nanti sama Bu Aida ya. Jadi dalam storyboard itu harus ada pengenalan tokoh, pengenalan konflik, lalu perjuangan penyelesaian konflik, klimaks itu puncak masalahnya, dan penyelesaian masalah. Jadi storyboard kalian tidak mengalir begitu saja, tetapi kalian harus membangunnya dengan beberapa alur yang bisa membuat cerita kalian lebih menarik. Dan itu pun harus dikembangkan lagi dengan pendeskripsian latar, pendeskripsian suasana, pendeskripsian waktu gitu ya, yang akan dipelajari nanti di pelajaran Bahasa Indonesia sebagai pendukung penulisan karya tulis fiksi. Oke, mungkin itu untuk penulisan karya fiksi ya. Semoga kalian paham. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang karya non-fiksi. Karya non-fiksi karena berupa karangan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta, maka kalian harus membuat poin-poin atau kerangka tulisan yang akan membuat tulisan kalian bisa lebih tersusun dengan baik. Oke, kerangka karangan sebagai awal penulisan karya non-fiksi. Mungkin ini sebagai contohnya ya.
Ibu ambil tentang temanya makanan. Kalau misalnya kalian kan banyak ya, olahraga, kesehatan, terus masakan gitu ya, dan lain-lain. Judulnya manfaat tahu. Jadi makanan tapi lebih khusus lagi tentang apa? Tentang manfaat tahu. Pertama yang harus dijelaskan adalah tentang pengertian tahu itu sendiri, yang membuat mungkin pembaca akan lebih paham dengan apa yang kalian bahas. Setelah itu, kandungan pada tahu, apa yang terkandung pada tahu gitu ya. Jadi dari umum lalu ke khusus ya, ke lebih khusus lagi tentang tahu. Kandungannya apa? Nanti dijelaskan lagi. Ada protein, ada vitamin. Setelah kandungan pada tahu, kalian juga nanti bisa menambahkan tentang manfaat tahu. Manfaat tahu itu bisa dibagi lagi menjadi manfaat bagi tubuh dan manfaat bagi perekonomian. Nah, terakhir yang membuat tulisan kalian akan menjadi lebih berbeda dengan yang lain adalah cara membuat tahu. Kalian bisa langsung praktik di rumah misalnya ya, atau bisa langsung datang ke pabrik pembuatan tahu. Itu akan menjadi bahan tulisan yang sangat menarik, karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang kalian lakukan. Kalian mengamati langsung. Bagaimana dengan anak-anak yang misalnya agak sulit, Bu, misalnya harus bertemu dengan Oliver Kahn atau tokoh-tokoh pesepak bola lainnya. Misalnya kalian bisa mencari hal-hal yang berkaitan dengan itu, misalnya dengan mewawancarai seorang pelatih sepak bola gitu ya, yang mungkin lebih tahu banyak hal tentang tokoh yang kalian bahas. Itu menjadi hal-hal yang menarik dan tambahan khusus gitu ya bagi tulisan kalian. Nah, untuk kerangka karangan mohon dipikirkan dengan baik. Ini akan menjadi awal tulisan kalian dan poin-poin yang akan dikembangkan pada tahapan tulisan selanjutnya gitu. Jadi awal yang harus kalian lakukan saat ini adalah membuat kerangka karangan dan membuat storyboard. Semoga pekan ini bisa selesai dan pekan depan bisa didiskusikan dengan pembimbing masing-masing ya, berupa pada MK masing-masing di kelas, dan tahapan penulisan selanjutnya akan diinformasikan oleh para MK ya, agar tulisan kalian semakin berkembang dan semakin selesai tepat waktu. Seperti itu anak-anak. Untuk tambahannya, untuk karya non-fiksi, kalian juga bisa mulai untuk wawancara ya, dan studi literatur pada buku atau searching di internet juga bisa, tapi harus dalam pengawasan orang tua. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan tugas kali ini bisa diselesaikan dengan baik, sesuai dengan target yang harus dilakukan, karena awal penulisan itu sangat penting, dan kalau tidak dimulai akan sangat berpengaruh pada akhir penyelesaian tugasnya ya. Semangat, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.